Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir. Sebetulnya yang mengisi pada pagi hari ini adalah Ustaz Hamzah. Berhubung karena beliau berhalangan, maka kami yang mengisi ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ya, juz kedua surah Al-Baqarah. Jadi untuk sekedar diketahui ya, bahwa di dalam surah Al-Baqarah ini mencakup atau membicarakan ya hampir rukun Islam ya, rukun Islam ya, mulai dari tauhid, kemudian sholat ada, kemudian puasa baru kita lewati kan, zakat juga sudah pernah kita lewati, kemudian haji, kemudian persoalan berkaitan dengan muamalah, khususnya nanti pernikahan, perceraian, kemudian penyusuan nanti ada di surah Al-Baqarah ini ya. Jadi kami ajak penjenengan semua untuk tetap mengikuti kajian ini, akan ada nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah itu ya. Ini terutama nanti haji sebentar lagi ya, mudah-mudahan nanti kita membahasnya juga, termasuk juga seikat dengan hukum ya, pengadilan ya. Termasuk ayat ini nanti kita akan bahas berkaitan dengan pengadilan hukum ya. Memang surah Al-Baqarah ini surah terpanjang di dalam Al-Quran, dan memang cakupan pembahasannya juga panjang ya. Hampir semua di sini juga ada kisah tentang para nabi, kemudian ada juga tentang hari kiamat ya, dan lain sebagainya ya. Sebelum ayat ini yang akan kita baca nanti, sebelumnya itu adalah ayat tentang puasa yang sudah kita kupas ya. Baik itu kita juga sudah kupas dalam kitab hadisnya dan juga kitab Al-Qur'annya. Itu sudah kita kupas di beberapa bulan yang lalu. Nah, ini sekarang kita masuk kepada ayat tentang hukum ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Nah, ini ayatnya yang artinya adalah, wahai, janganlah kalian memakan hartamu dengan cara yang batil. Janganlah kamu makan hartamu di antara kamu dengan cara yang batil, kemudian kamu bawa harta itu berurusan ke pengadilan ya, atau berurusan dengan hakim, atau kamu bawa masalah harta itu ke para penguasa karena kamu punya akses ke sana, dan sementara lawanmu yang lawan perkara harta ini tidak punya. Nah, litakulu fariqa, supaya kamu bisa memperoleh atau bisa memakan bagian dari harta yang manusia dengan cara yang batil, dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, munasabahnya dulu ya. Munasabah atau al-faslu, penyambung ya, penyambung antara ayat sebelumnya dengan ayat ini ya. Wadih ya, jelas sekali. Kalau sebelumnya itu adalah tentang ayat puasa, di mana ayat puasa itu mengharamkan ya sesuatu yang khusus pada zaman yang khusus ya kan. Nah, dan kita tak boleh makan dan minum pada waktu khusus, yaitu pada hari bulan Ramadan kan. Jadi ayat sebelumnya ini, yaitu ayat tentang puasa, di sana dijelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan ya, atau hal-hal tertentu nggak boleh dikerjakan di waktu tertentu. Nah, nggak boleh makan minum. Nah, di waktu tertentu, yaitu di waktu tertentu maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Itu ayat sebelumnya. Adapun ayat ini berbicara tentang ya, perkara yang diharamkan secara umum dan juga di waktu tidak melihat waktu. Baik itu di bulan Ramadan, di luar Ramadan, tetap perkara ini nggak boleh. Nah, itu dia. Kalau sebelumnya itu adalah menjelaskan tentang perkara yang khusus yang tidak boleh dikerjakan pada yang khusus. Nah, seperti makan minum kan tidak boleh. Nah,
Di waktu yang khusus ya, di waktu kita berpuasa kan. Nah, sekarang perkara yang tidak boleh dilakukan, perkara umum tidak boleh dilakukan di waktu yang umum. Nah, kapanpun ini dilakukan nggak boleh. Nah, apa di bulan puasa atau di luar puasa nggak boleh. Nah, apa itu? Yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Nah, wala taqulu amalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam. Janganlah kalian memakan hartamu. Nah, coba lihat. Ini dia mengatakan hartamu. Kan harta kita sendiri. Kok kita nggak boleh dimakan? Harta kita sendiri. Ternyata maksudnya itu adalah kalau harta kamu itu nggak boleh makan dengan cara yang batil, apalagi hartanya orang lain. Nah ini luar biasa ini ayatnya. Jadi kalau hartamu kalian nggak boleh kalian makan dengan cara yang batil, apalagi hartanya orang lain. Kemudian di sini apa namanya kata memakan ya, itu mewakili semua apa namanya bentuk-bentuk pemanfaatan. Ya, jadi bang makan itu adalah bentuk pemanfaatan yang paling utama, yang paling umum. Ya, bukan berarti pemanfaatan yang lain tidak boleh seperti misalnya mengambil apa namanya mengambil mobil orang lain, mencuri mobil kan nggak dimakan, mobil itu kan dipakai. Nah, sepeda motor misalnya atau pakaian atau HP itu kan barang nggak dimakan, meskipun nggak dimakan ya itu masuk kategori makan karena itu menggunakan. Jadi kata memakan di sini tidak bersifat apa namanya terbatas pada hal makan saja. Itu bukan berarti harta yang nggak dimakan boleh diambil. Seperti itu. Ya, jadi kata makan ini adalah mewakili semua bentuk pemanfaatan. Apakah itu barang itu dipakai, apakah barang itu diminum, apakah barang itu dikendarai, apakah barang itu ditinggali misalnya. Jadi misalnya merampas rumah, itu kan ditinggali. Itu nggak dimakan rumah itu. Nah, tapi masuk di dalam ayat ini. Nah, jadi inilah salah satu apa namanya manfaatnya kita belajar tafsir ya, bahwa kadang-kadang apa redaksi ayat itu ternyata juga mencakup yang lainnya. Atau mungkin bisa jadi juga di suatu saat nanti ada ayat memang ayatnya ya berlaku khusus itu aja. Bisa jadi. Ya, jadi bisa jadi nanti ada suatu ayat misalnya ya redaksinya ya di situ aja, tidak merembet, ya, tidak dimaknai kepada yang lain itu. Tapi kebanyakan ayat dalam Al-Quran itu adalah bisa ya apa namanya bisa berlaku untuk perkara lain. Gitu. Misalnya tadi ini, bahwasanya di sini perintah apa larangannya makan. Nah, tapi bukan berarti barang-barang yang tidak makan boleh dicuri, nggak boleh diambil secara yang batil kan gitu. Nah, karena memang Al-Quran mencoba ya meminjam atau memakai kata yang umum. Nah, dan kita tahu bahwa bentuk pemanfaatan barang yang paling umum itu adalah makan. Nah, diminum juga di sini masuk. Ya. Nah, ini salah satu manfaatnya kita membaca atau belajar tafsir itu tadi. Nah, waktu dulu biha ilal hukam. Nah, waktu dulu biha ilal hukam. Dan engkau bawa urusan itu ke meja hijau atau ke penguasa atau ke para hakim. Nah, di mana kamu punya akses ke sana. Jadi seakan-akan ayat ini berbicara ya Bapak Ibu di zaman sekarang ya, di mana banyak kejadian orang apa namanya orang punya akses ke penguasa, orang punya akses ke badan-badan hukum, punya akses ke dekat dengan kepolisian, kenalannya dengan para hakim, dengan jaksa misalnya, itu sama semuanya. Nah, karena dia punya kenalan, kemudian dia mengklaim harta seorang merampas, ya, kemudian dia bawa itu urusan ke pengadilan, karena dia tahu sudah akan menang, itu, karena sudah disogok misalnya, inilah yang terjadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jauh-jauh hari sudah memperlihatkan bahwa suatu saat nanti manusia itu akan menghalalkan segala macam cara dalam hal memperoleh harta meskipun jalannya tidak hak. Berbagai modus operandi ya, berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang itu untuk memperoleh harta yang tidak benar. Nah ini contohnya ini. Masya Allah, jadi Allah Subhanahu langsung memberi contoh. Ya, engkau bawa urusan itu ke pengadilan karena kamu tahu pihak
perkara yang satunya atau pihak yang berperkara atau pihak lawanmu itu adalah orang lemah dalam sisi hukum misalnya. Gitu. Nah, kamu sementara sudah kenal dengan siapa jaksanya, siapa pengacaranya, gitu, siapa hakimnya. Nah, kamu yakin akan menang, apa itu dengan sogok atau yang lainnya. Nah, kemudian padahal kamu tahu bahwa itu adalah bukan hakmu itu. Watadlu biha ilal hukam. Jadi makna watadlu biha ilal hukam ini kata para ulama ada dua. Ya, kamu bawa urusan itu ke pengadilan karena kamu yakin kamu akan menang, karena kamu tahu ilmu hukum. Nah, mana pasal-pasal yang bisa di apa istilahnya itu? Mana pasal-pasal yang bisa dikaretkan, ya, misalnya begitu. Ya. Atau mungkin bisa jadi maknanya adalah kamu bawa urusan itu ke pengadilan, ya, karena kamu tahu bahwa pihak lawanmu itu tidak punya bukti. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam perkara mengklaim suatu hak itu biasanya kan pihak yang menuduh ya harus ada bukti. Ya. Misalnya begini. Seseorang telah mencuri atau merampas apa namanya hak milik kita misalnya. Taruhlah misalnya rumah misalnya. Ya. Nah, kemudian kita datang ke hakim. Kalau ini menurut pengadilan Islam ya. Kita mengadu itu orang itu mengambil masalah misalnya rumah saya misalnya. Gitu. Nah, kalau menurut pengadilan Islam itu kita yang mengklaim ini dituntut untuk mencari bukti. Ya. Kalau nggak ada buktinya, ya nggak bisa diklaim seperti itu. Nggak bisa. Jadi pihak yang sana menang. Nah, kalau sudah pihak yang yang mengadu itu nggak punya bukti, ya dalam Islam ini, maka pihak yang tertuduh itu bersumpah misalnya, ini demi Allah 3 kali ini hak saya misalnya, udah selesai. Jadi itu hak miliknya dia, karena pihak jaksanya penuntutnya itu nggak bisa mengajukan saksi atau tidak bisa menghadirkan bukti kan gitu. Nah, ini bisa saja itu terjadi. Apalagi hakim biasanya kan hanya melihat hitam di atas putih. Nah, bukti-bukti autentik, bukti-bukti apa namanya tertulis, ya. Misalnya sertifikat dan lain sebagainya. Bisa jadi orang itu belum punya bukti-buktinya. Jadi memang jadi sangat penting juga itu masalah sertifikasi tanah dan sebagainya itu sangat penting sekali karena itu hakim ya itu yang dilihat. Ya, hakim tidak bisa mengerti tentang perkara gaib. Dia lihatnya adalah bukti administratif ya, bukti administratif yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum dalam suatu proses pengadilan. Nah, jadi orang merampas misalnya tanah misalnya, ya rampas begitu saja karena dia tahu kalau suratnya belum bersertifikat kan gitu. Nah, kemudian yang punya datang mengadu, menuduh itu mengambil rampasan. Nah, pihak hakim minta mana buktinya kepemilikannya? Kan tidak ada. Jadi, nah kalau sudah tidak ada begitu, nanti pihak yang tertuduh disuruh bersumpah. Kalau di hukum Islam begitu, suruh bersumpah bahwasanya itu miliknya. Nah kalau udah bersumpah udah selesai berarti. Jadi dia milik itu. Nah, gampangnya orang mengambil haknya orang lain. Atau mungkin bisa jadi apa namanya sengketa ini pihak yang pertama tadi yang ingin mengambil haknya orang lain sudah tahu, sudah ngerti celah hukumnya, sudah menyewa pengacara dan sebagainya. Kemudian apalagi dia mungkin bisa menyogok misalnya, ya, karena bisa menyogok pihak hakim atau menyogok pihak jaksa dan sebagainya, sehingga nanti dia yakin bahwa dia nanti akan menang di pengadilan. Padahal dia tahu bahwa dia itu adalah haknya orang lain itu. Nah ini maksudnya itu waktu dulu biar ilal hukam ya, subhanallah. Jadi ayat ini sekali lagi Bapak Ibu seakan-akan berbicara di zaman sekarang, nah. Karena begitu banyaknya ya modus operandi pihak-pihak tertentu untuk mengambil atau merampas haknya orang lain dengan cara-cara yang keji ya, cara-cara yang seperti itu ya.
dia menyewa riswah ya, riswah itu nyogok ya, menyogok hakim dan lain sebagainya, sehingga nanti dia bisa mengambil haknya orang itu padahal dia tahu itu bukan haknya. Ini luar biasa ini ini ayat ini luar biasa ya, bahwa dia sudah ayat ini sudah mewanti-wanti bahwa akan ada suatu saat nanti modus operandi orang itu untuk memperoleh hak, untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang batil ini. Tadi ingatkan. Nah, Litaqulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa itu adalah bukan hartamu. Maka jangan kalau mengambil. Jadi ini larangan betul. Jadi bagaimanapun caranya kita tidak boleh mengambil haknya orang lain dengan cara yang batil ya. Kalau orang itu tahu bahwa itu bukan haknya ya sudah. Ya, meskipun nanti pengadilan misalnya membenarkan ya, dia memenangkan dia misalnya, tapi kalau dia tahu itu adalah miliknya orang lain, jangan diambil ya. Jadi kita juga ingat dengan hadis Rasulullah SAW ya, yang mengatakan bahwa saya ini kata Rasulullah buta, ya, buta. Jadi hakim itu buta. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di belakang. Bukti-bukti yang di belakang itu tidak tahu. Bukti-bukti di luar ruang persidangan itu hakim tidak tahu. Hakim hanya melihat bukti-bukti di dalam persidangan, di ruang persidangan. Di luar itu dia tidak tahu. Gitu. Artinya ya hitam di atas putih. Ya. Kemudian kata Rasulullah, barangkali saya menjatuhkan ya putusan kepada pihak A. Barangkali itu salah putusan itu. Tapi saya, kata Rasulullah, memutuskan berasaskan bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, barang siapa, ya, kata Rasulullah, yang mengambil hak saudaranya melalui putusan saya tadi, ya, yang salah ini, maka janganlah dia ambil. Kalau dia ambil, maka dia sama dengan mengambil bara api neraka. Nah, jadi penting sekali. Ini hadisnya luar biasa. Artinya bahwa sekalipun itu putusan hakim, ya itu tetap neraka. Sekalipun itu putusan hakim, tetap itu nggak boleh diambil kalau memang yang bersangkutan tahu bahwa itu bukan haknya. Nah, lain halnya kalau itu dia juga nggak tahu misalnya. Jadi memang dalam proses berperkara orang ini ya niatnya orang macam-macam ya. Ada orang memang memperkara itu memang ya ingin menang karena dia tahu itu dia ingin merampas haknya orang. Nah, ada juga memang orang berperkara memang buta tentang perkara itu, memang dia nggak tahu mana yang hak dan batil, ya itu insya Allah itu bagus. Artinya dia memang dia nggak tahu. Jadi dia serahkan sepenuhnya kepada hakim. Jadi itu kembali kepada yang bersangkutan. Artinya bahwa putusan hakim itu ingkrah di dunia, tapi tidak ingkrah di akhirat. Ya ini yang ingin saya disampaikan ayat ini, bahwa janganlah seseorang itu ya dengan mengandalkan ya, keahlian dalam bidang hukum atau mengandalkan kedekatan dengan penegak hukum, apa itu kepolisian, apa itu kejaksaan, KPK, dan juga pengadilan, ya, hakim dan sebagainya, memanfaatkan momentum ini untuk mengambil haknya orang lain. Ini luar biasa, kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sekali lagi, keadilan itu akan diungkap kembali, ya proses pengadilan yang tidak fair, ataupun meskipun secara hukum itu sudah berjalan sesuai dengan asasnya, tapi kalau pihak yang bersengketa itu ada di antara mereka itu betul-betul dia sudah tahu bahwa itu adalah hak bukan haknya, kemudian dia tetap melanjutkan proses pengadilan ini, maka di akhirat nanti akan diungkap kembali. Ini itulah manfaatnya kenapa ada namanya hari akhirat. Ya, alhamdulillah kita ini percaya karena ada akhirat, ya, di mana semua keadilan nanti akan diungkap. Ya. Jadi peringatan bagi kita semua ya, jangan sampai kita mengambil haknya orang lain dengan cara-cara seperti ini. Kemudian secara ringkas Bapak Ibu,
kita apa namanya ngambil faedahnya ya. Tadi ada ayatnya dulu. Sebelumnya kita baca ayat dulu. Kita selesaikan ayatnya. Wa antum ta'lamun. Padahal saat itu kalian tahu bahwa itu bukan hakmu, tapi kamu tetap mengambil haknya orang. Jadi luar biasa ini. Ya, al-fawaid. 1. Tahrim aklil mali bil batil. Bikulli anwa'iha syar'a. Jadi diharamkan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil dalam bentuk apapun. Modus operandi tetap itu batil ya batil. Bagaimanapun caranya, menyogok hakim, menyewa pengacara yang beken, dan mencari celah-celah pasal dan sebagainya. Pokoknya semua ya, modus operandi untuk menggapai harta dengan cara batil itu haram. Ya, mencuri, manipulasi dan sebagainya. Masih banyak yang lain. Ini contohnya adalah beberapa bersengketa di pengadilan ini contohnya. Kemudian faedah berikutnya Bapak Ibu, hirsus syari' ala hifzil amwal. Ini penting bahwa dalam ayat ini ya, jadi syariat ini betul-betul menjaga. Jadi kepedulian syariat untuk menjaga harta manusia itu. Ini salah satu bentuk bahwa syariat itu menjaga harta hak milik orang, sehingga dilarang orang itu mengambil haknya orang lain dengan cara yang batil. Ya, jadi dengan adanya firman Allah ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul menjaga hak milik orang lain. Ya, tidak boleh disentuh ya, dengan cara apapun. Ya. Misalnya juga harta anak yatim juga sama. Ya. Dan juga ini wala tusufa amwalakum allati ja'alalakum qiyamah. Dan juga termasuk juga kita nggak boleh menyerahkan titipan harta itu kepada orang yang bodoh yang nggak ngerti. Nah, ini juga termasuk syariat. Ya. Jadi orang itu tidak boleh ya diserahi suatu amanah dan bentuk harta, tapi dia nggak mumpuni. Itu juga ada ayatnya ini. Jadi kalau mau menitipkan suatu amanah, misalnya wakaf ya, nazir misalnya, ya jangan dititipkan kepada orang yang nggak tahu, yang nggak amanah. Nah, ini jadi agama juga sampai ke sana ya, untuk menjaga harta itu jangan sampai hilang, ya, jangan sampai sia-sia gitu kan. Karena orang yang diserahi amanah seperti nazir misalnya dalam hal wakaf itu, ya tidak sembarangan itu. Harus itu orang amanah, orang menjaga. Jadi agama subhanallah ya menjaga harta itu jangan sampai terbuang sia-sia, jangan sampai lenyap ya sia-sia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, faedah dari ayat ini adalah tahrimu riswah. Nah, ini dia sudah diharamkan sogok menyogok itu. Nah, apalagi yang disogok adalah ya hakim yang sedang mengurus ya, yang sedang mengurus suatu perkara. Ini suatu kejahatan yang luar biasa. Ya, tahrimu riswah itu. Jadi kalau di negara kita ada KPK itu, dalam Islam itu sudah jauh-jauh hari ini sudah dicegah itu hal itu ya. Tahrimu rusyawah, ya diharamkan hukum apa? Menyogok. Ya, ini kalau bicara tentang riswah ini definisinya dahsyat sekali ya. Jadi lebih detail dibanding KPK itu. Ya. Oh, di dalam Islam itu ya riswah termasuk riswah itu adalah gratifikasi atau hadiah lebaran itu riswah itu. Parsel-parsel lebaran itu riswah itu. Hakim itu nggak boleh menerima itu. Nggak boleh. Itu riswah. Apapun momentumnya, hadiah ulang tahun, nggak boleh riswah. Selama pemberian itu dari pihak orang yang sedang berperkara, nggak boleh. Apapun alasannya. Selama orang itu sedang berperkara, itu nggak boleh. Kemudian kayak parsel, kayak hadiah, THR misalnya, dari orang yang sedang berperkara misalnya, nggak boleh, nggak boleh itu. Misalnya termasuk misalnya ketika seseorang itu pegawai misalnya, nah, seperti yang ada orang umpamanya di tugasnya sudah ada
tupoksi dan apa namanya SOP tugasnya sudah ada, ya tugasnya kemudian dikasih sesuatu itu apapun. Misalnya kepolisian misalnya sedang tugas dan itu dia tugasnya dia itu tugasnya dia. Polantas lah misalnya itu tugasnya dia. Ketika mamanya di suatu persinggungan jalan itu dikasih ya itu riswa termasuk. Lain halnya mungkin polisi-polisi jalanan itu Bapak Ibu yang biasa ngatur-ngatur di belokan-belokan yang bukan polisi ya itu anak-anak muda itu nggak apa-apa itu memang dia cari upahnya di situ. Tapi kalau yang jaga di situ polisi kemudian diberi, itu nggak boleh dia terima itu. Kita juga nggak boleh ngasih sebetulnya itu termasuk riswa karena itu tugasnya dia. Jadi semua pemberian pegawai ya yang pemerintahan apapun bentuknya kalau dia diberi ketika dia bertugas sesuai dengan tugasnya itu termasuk riswa. Dalam Islam itu sangat ketat sekali masalah ini, tidak sembarangan. Jadi maka Rasulullah SAW itu menggambarkan memberi riswa itu misalnya dia suatu ketika beliau itu mengirim seorang petugas ya petugas amil zakat di sebuah daerah di sekitar Madinah ya beliau kirim kemudian si bawa zakat yang dia bawa kemudian ada sesuatu ini itu dia bilang Rasulullah ini zakatnya tapi ini saya dikasih sama orang itu karena upah apa istilahnya itu letih ya apa istilahnya itu ya tips letih itu istilahnya Rasulullah marah Rasulullah itu ini sudah riswa kata beliau ini kan tugasmu kamu kan sudah dapat rotib sudah dapat gaji dari amalan ini nggak perlu lagi menerima itu. Nah, kemudian Rasulullah menggambarkan seandainya kata Rasulullah ada orang anak-anak duduk ya, di hadapan rumahnya katanya boleh nggak orang-orang itu mengasih orang padahal orang itu sudah ada yang menaungi sudah ada yang membiayai anak kecil misalnya jadi pegawai ya sudah punya tugas dan yang punya upah itu Rasulullah gambarkan ibaratnya anak kecil yang sedang dipelihara oleh kedua orang tuanya jadi dia sudah punya mukafaah sudah punya biaya hidupnya itu jadi nggak boleh. Nah, seseorang menerima sesuatu ketika dia bertugas sesuai dengan tugasnya, itu nggak boleh dia menerima apapun. Itu dari riswa. Kemudian dari faedah ini juga kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu, annal hakim yahkumu bima zahara lahu. Nah, ini tadi saya singgung juga bahwa seorang hakim itu semata-mata memberi keputusan berdasarkan apa yang nampak. Apa yang nampak ya di hadapan dia, di ruang persidangan. Hakim nggak boleh mengada-ada sesuatu di luar persidangan. Nah, itu istilah kita adalah bukti hukum. Ya. Jadi ya itulah, ya, makanya hakim itu buta terkait dengan apa yang ada di luar sana. Dia hanya melihat yang ada di depan mata. Nah, sehingga hakim itu betul-betul dijauhkan dari kontak dengan siapapun. Siapapun itu kontak. Maka jika yang berperkara itu misalnya ada hukuman kekerabatan itu sudah cacat hukum itu sudah pengadilan cacat itu sudah nggak sehat itu pengadilannya. Jika yang berperkara ya ada hubungan kekerabatan dengan pihak pengadil, ya, itu jelas sudah cacat. Ya. Kita ingat dengan kisah Ali bin Abi Thalib ya ini luar biasa kisahnya. Contoh betapa seorang khalifah itu adalah betul-betul jujur ya dan betul menghormati proses hukum ya itu Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah ini jadi khalifah beliau terjadi sengketa yang terlibat sengketa ini adalah putra beliau itu Hasan dengan seorang Yahudi ya. Nah seorang Yahudi ini mencuri sandalnya Hasan ibnu Ali waktu itu Ali jadi khalifah ya
Jadi mungkin orang Yahudi ini ingin menguji barangkali ya, ingin menguji apa namanya proses hukum yang ada di dalam Islam ini, yang katanya disebut-sebut sebagai yang sangat adil, ya, tidak berat sebelah itu kan. Jadi hukum itu tidak melihat siapa yang berproses hukum, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang miskin, fakir, sama di mata hukum itu. Nah, dia orang Yahudi ini tahu dalam hukum Islam itu bahwa pihak yang berperkara dengan pihak hakim itu nggak boleh, pihak yang berperkara dengan saksinya itu nggak boleh ada hubungan kekerabatan, apapun kekerabatannya itu nggak boleh, anak, sepupu dan sebagainya. Kalau dia menghadirkan saksi misalnya. Jadi Yahudi ini mencuri sandalnya Hasan. Nah, kemudian Hasan bilang, oh, itu sandal saya, kan yang klaim kan sandal saya. Dalam hukum Islam itu yang mengklaim harus ada saksi atau bukti. Nah, pihak yang sebaliknya, yang tertuduh misalnya dia bersumpah itu. Nah, Hasan bin Ali itu nggak punya saksi kecuali bapaknya, yaitu Khalifah sendiri, bahwa itu adalah sandalnya. Ya. Kemudian akhirnya orang ini ya mengadu kepada hakim. Ya. Hakim yang pertama ya waktu itu yang Ali juga yang ngangkat bilang, ya Amirul Mukminin, ya kan Khalifah akan tahu bahwa saksi itu tidak boleh berasal dari keluarga. Nah, hakim ini yang pertama ini dia angkat tangan, dia nggak mau memutus, jadi dia mundur dari mengadili proses ini. Dia mundur menjadi hakim karena nggak mampu melaksanakan proses hukum ini, karena dia pasti nanti dia akan memutus perkara untuk si Yahudi ini karena dia tahu asas-asas hukumnya, kaidah-kaidah hukumnya bahwa seorang saksi itu nggak boleh menghadirkan seorang yang bersengketa nggak boleh menghadirkan saksi dari keluarganya, dia tahu. Dan dia nanti akan memutus bahwa ini miliknya orang Yahudi, gitu kan? Nah, kan dia juga pas dalam hati juga pasti tahu nggak mungkin Ali ini berbohong kan, nggak mungkin Ali ini berdusta kan. Jadi artinya secara keadilan murni itu hak miliknya Hasan, tapi secara hukum positifnya di waktu itu ya itu hukum positif yang berlaku dalam Islam itu haknya orang Yahudi. Karena apa? Karena Hasan tidak bisa menghadirkan saksi yang sesuai dengan hukum itu. Nah, jadi hakimnya mundur. Kata Ali, kalau gitu saya ganti kamu. Diganti hakim yang lain. Ganti saat itu juga. Diganti dengan hakim yang kredibel, yang berani mengambil putusan, yaitu Syureh. Syureh ini terkenal dengan hakim yang sangat bijak dan sangat betul-betul tidak melihat pandang bulu siapapun berperkara, dia hanya berproses, dia berpedoman pada proses hukum, ya. Dia hanya berpedoman pada asas-asas hukum positif, ya. Jadi hakim pertama diganti oleh Ali, kemudian diganti hakim yang kedua yang namanya Syurah ini. Nah, kemudian Hasan dan Yahudi ini mendatangilah Syurah ini, hakim, dan menceritakan proses hukumnya, kejadiannya itu. Nah, kemudian Syurah langsung menjawab, wahai Amirul Mukminin, ya bukankah ya Rasulullah mengatakan bahwa pihak yang menuntut itu harus menghadirkan saksi, dan saksi itu tidak boleh dari keluarga, harus tidak ada kekerabatan sehingga tidak ada tendensi, ya, sehingga proses hukum menjadi fair. Gitu. Akhirnya Syurah ini mengatakan ini sandal miliknya si Yahudi karena Hasan nggak bisa menghadirkan saksi, kan gitu. Nah, akhirnya ya Ali menerima apapun keputusan hakim. Ya tidak ya. Terima kasih atas keputusannya, selesai. Sudah selesai. Nah, setelah kejadian itu Yahudi ini langsung tertegun, dia terharu ya betapa dalam Islam itu sangat adil, tidak melihat orang, dan betul-betul hakimnya juga sangat kredibel, betul-betul melihat
fakta-fakta di persidangan, ya maksudnya tidak melihat hati seorang, tidak, itu betul hukum positif berlaku itu. Sehingga si Yahudi langsung mengatakan itu miliknya Hasan itu dan saya masuk Islam. Ya, ini contoh ya. Jadi betapa dalam Islam itu betul-betul hakim sangat dihormati ya. Jika memang hakimnya betul-betul kredibel. Jadi al-hakim yahkum bima zahara lahu. Ya, bahwa hakim itu betul-betul memberi keputusan sesuai dengan apa yang ada di depan mata, apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam ruang persidangan, di dalam ruang persidangan. Di luar itu dia tidak tahu. Nah, ini saya ulang lagi, ini ada hadis Nabi SAW. Innama aqdi bainakum ala nahwi ma asma. Saya ini, kata Rasulullah, memutus perkara sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan apa yang dengar saksi-saksi yang ada di dalam persidangan. Nah, masalah di luar itu saya tidak tahu. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Maka kelanjutan hadis ini tadi, barang siapa yang mengambil hak saudara-saudaranya melalui putusanku ini, kata Rasulullah, maka janganlah dia diambil. Karena sesungguhnya yang diambil itu adalah bara api neraka. Itu menandakan bahwa pengadilan di dunia ini hanya sementara saja. Tapi keadilan nanti akan diungkap ya, ketika nanti di akhirat. Jadi semua pengadilan yang tidak fair, ya, hakim-hakim yang sogok dan sebagainya, itu nanti akan diungkit kembali di akhirat. Maka memang pekerjaan hakim ini sangat berat sekali, kan dia bertanggung jawab kepada Allah langsung. Ya. Kemudian lawyer-lawyer yang biasa bola memutarbalikkan fakta, yang hak menjadi benar, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, itu di tangan mereka itu bara api neraka itu. Ya, lawyer-lawyer sewa itu, pengacara-pengacara beken apapun itu, sengketa pidana, sengketa perdata dan sebagainya, pokoknya semua macam sengketa. Ketika lawyer itu betul-betul tahu bahwa kliennya itu adalah orang yang salah, kemudian dia mencoba untuk memenangkan, wah itu luar biasa ini anunya, risikonya luar biasa. Lawyer itu adalah bara api neraka yang dia pegang itu. Kemudian faedah yang berikutnya Bapak Ibu, taisirullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita. Jadi kalau ada orang bersengketa, ada jalurnya, ada pengadilannya. Ya, sehingga putusan urusan itu tidak berlarut. Ya, berlarut. Jadi memang kita mengenal di pengadilan namanya kepastian hukum dan keadilan kan gitu. Nah, di dunia ini hanya kepastian hukum aja. Ya, keadilan saya kira ya tidak mungkin. Bisa saja itu nanti ada asas keadilan. Artinya pengadilan itu sudah mencapai asas keadilan. Tapi itu tidak bisa 100% karena manusia itu terbatas ya. Pihak penegak hukum itu tidak bisa menyaksikan suatu TKP, menyaksikan suatu kejadian dengan real karena mereka bukan malaikat. Nah, inilah kita percaya akan ada hari akhirat, di mana orang-orang yang dirampas haknya ya melalui pengadilan, melalui penegak hukum, ya meskipun misalnya pengadilan itu sudah berproses sesuai dengan asas misalnya, ya karena itu pengadilan tidak bisa dikriminalisasi. Ini ada faedahnya di sini bahwa seorang hakim tidak boleh dikriminalisasi. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ya umatnya dalam hal berperkara, ada keadilan, ada hakim, sehingga kasus itu tidak berlarut. Ya, ada kepastian hukum, misalnya minimal di dunia. Nanti di akhirat ya itu urusan lain. Kalau di akhirat urusan lain. Ya, artinya ya kalau selesai. Jadi orang yang sudah berperkara, misalnya meskipun dia benar, misalnya kebenaran ada di tangan dia, tapi hakim memutus lain, ya sabar kita. Ya, nanti kalau masalah apakah hakimnya itu disogok, itu urusan dia. Ya, kita sebagai orang yang berperkara selesai sudah. Kita selesai sabar. Nanti di akhirat, nah, kalau memang itu hak kita diambil secara tidak benar, ya nanti kita serahkan kepada Allah. Nah, itulah kita ada istilahnya beriman kepada hari akhirat. Ya, maka salah satu makna hari akhirat adalah yaumut taghabun. Nah, yaumut taghabun itu salah satu makna hari akhirat adalah yaumut taghabun. Jadi hari akhirat itu banyak namanya. Nah, hari yaumul hisab, yaumul qarar, yaumuddin, yaumul jaza, kan, yaumul qiyamah.
Al-Haqqah, Al-Qari'ah, banyak sekali nama hari kiamat itu. Nah, di antara itu yang mutaghabun itu di mana orang itu menagih kembali haknya itu. Itu tagabun. Jadi berhati-hatilah kita ya, jangan sampai memanfaatkan pengadilan ini untuk mengambil haknya orang lain ya. Ini risiko sangat berat sekali. Kita menzalimi orang itu ya. Nah, dan ini faedah lagi, anna man hukima lahu bima ya'taqid annahu haqqun fala isma alaihi. Nah, barang siapa yang diberi keputusan ya, diberi keputusan dengan keputusan hakim, dia meyakini bahwa dia benar, maka tidak ada dosa baginya. Meskipun nanti mungkin dia di pihak yang salah misalnya, tapi kan dia buta hukum juga. Jadi orang yang berperkara itu Bapak Ibu macam-macam sekali lagi. Ada yang berperkara memang betul-betul dia nggak tahu. Dia serahkan sebetulnya kepada hakim. Dia nggak tahu mana yang benar dalam persoalan ini. Nah, nah kemudian itu jujur dia nggak tahu mana yang benar, nggak tahu. Pokoknya diserahkan ke hakim. Ya sudah, hakim mengatakan ini haknya si A, ya terima. Atau haknya si B misalnya. Sumpama hakim memberi hak untuk dia, ini hakmu misalnya. Ternyata di kemudian hari ya itu salah misalnya, itu enggak apa-apa. Itu dia orang itu enggak berdosa karena memang dia enggak tahu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang itu tahu kalau dia itu mencuri. Kemudian dia menyogok hakim, nah ini ayatnya ini sudah. Nah, ini ayat ini membidik ya orang itu tadi. Jadi dia sudah tahu dia itu orang yang bersalah, dia tahu itu dia mencuri, dia tahu dirinya itu adalah orang tidak benar, dia tahu dia itu merampas haknya orang lain, nah sengaja dia berproses pengadilan karena dia yakin akan menang. Nah itu dia tadi dengan cara menyogok, dengan cara pasal-pasal karet, dengan cara menyewa pengacara beken yang bisa berlogika hukum dan sebagainya seperti kita lihat di TV itu. Ini luar biasa ya. Jadi semua kebohongan di pengadilan itu akan diungkap nanti di akhirat ya. Jadi semua kebohongan ya bisa saja itu yang bersengketa itu antara keluarga, anak dan bapak bisa jadi, atau sesama saudara bersengketa itu biasa ya. Itu kan namanya manusia itu kan pengennya apa namanya haknya itu diambil ya. Nah, jadi orang yang berperkara kalau memang dia itu tidak tahu mana yang benar ya itu insya Allah nggak termasuk dalam ayat ini. Ya misalnya ternyata dia pihak yang menang menurut pengadilan ya sebetulnya di kemudian hari itu ternyata keputusan hakim salah misalnya, dia tidak masuk dalam ayat ini karena dia juga nggak tahu memang ya. Jadi anna man hukima lahu ya'taqid annahu haqqun fala isma alaih. Ini maksudnya barang siapa yang mendapat keputusan hakim ya untuk kemaslahatan dia dan dia meyakini dia benar ya, maka itu tidak ada dosa baginya karena dia juga tidak tahu misalnya. Lakin lau tabayyana lahu ba'dal hukmi anna lahu haqqun lahu wajib alaihi rujua. Tapi, nah ini juga lagi. Tapi seandainya misalnya ya, seandainya di kemudian hari ada pengadilan yang berikutnya yang membatalkan keputusan hakim, yang pertama ya diserahkan, harus dia kembalikan itu haknya orang. Ya, jadi ini kejujuran berarti ya, kejujuran. Kemudian ada tadi yang faedah yang terlewatkan Bapak Ibu bahwa hakim itu tidak boleh dikriminalisasi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kita sering apa namanya lihat di TV ya, orang hakim itu di demo, hakim nggak boleh. Hakim itu wibawa ya. Asalkan betul-betul dia melaksanakan proses ini dengan cara asas-asas hukum positif. Ya, tapi kalau hakimnya sudah ketahuan dia bermain mata, wah itu urusan lain ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, hakim itu tidak boleh dikriminalisasi ya. Separah apapun keputusan dia, selama dia itu sudah menjalankan proses pengadilan ini dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar, isinya sudah on the track, ya itu nggak boleh dikriminalisasi. Maka Rasul mengatakan, "Idza ijtahadal hakimu, ya, fa asaba falahu ajran. Wa in akhta, ya, falahu ajr." Ya. Jadi istilahnya hakim itu nggak ada dapat dosa hakim itu. Kata Rasulullah, kalau hakim itu sudah beristihad, mengeluarkan semua daya upayanya untuk memutus perkara ini
sudah menghadirkan semua saksi-saksi, kemudian dia sudah membaca ini dan itu. Nah, kata Rasulullah, jika keputusannya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Itu hakim. Jika keputusannya ternyata salah, kata Rasulullah, dia tetap dapat pahala 1. Tetap dapat pahala itu, meskipun keputusannya salah. Syaratnya dia betul-betul menjalankan proses pengadilan ini dengan cara-cara yang benar. Tidak ada intervensi, tidak ada tendensi, tidak ada sogok menyogok, tidak ada riswa, tidak ada pasal karet dan lain sebagainya. Betul murni, independen. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah tidak bisa dikriminalisasi. Karena keuntungan faedah adanya hakim, karena ada tadi kepastian hukum tadi. Meskipun barangkali keadilannya belum terpenuhi, tapi sudah ada kepastian hukum. Ya. Sudah ada kepastian hukum, maka itu sudah manfaat yang besar sekali bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum. Bagi orang yang tidak puas, ya bersabar. Nanti ada pengadilan akhirat. Nanti Allah lagi yang akan mengurus itu. Itu ayat yang selanjutnya, ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya mari kita menjaga jangan sampai kita ini merampas haknya orang lain dengan cara apapun ya. Saya kira untuk pagi ini cukup ya Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan pada pada berikutnya ya, kesimpulannya mari kita jangan sampai kita mengambil hak orang lain ya. Saya tutup dengan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Qala al-muflisu min ummati man jaa bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa sadaqah wa jaa wa qad syatama hadza wa zalama hadza wa akhadha mala hadza wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati hatta iza faniyat wala wa baqi alaihi ukhidha min hasayati fatulqahu fatulqafin. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah manusia pailit itu? Siapakah manusia paling bangkrut? Langsung para sahabat beliau menjawab, ya Rasul, orang pailit menurut pemahaman kami adalah orang yang punya banyak utang tapi nggak punya aset untuk bayar. Nggak punya aset. Kata Rasulullah, ya itu betul, tapi itu masih sedikit. Itu pailitnya masih ringan. Nah, pailit yang paling berat, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika di dunia ini banyak beramal saleh, puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, dan lain-lain. Tapi, kata beliau, ketika di dunia juga banyak menzalimi orang. Mengambil hak orang, dan sebagainya. Ya, tanpa apa itu dengan kekuatan, apa itu dengan sembunyi misalnya. Kemudian kata Rasulullah, semua ya hak orang yang dia ambil itu dikembalikan dengan cara bagaimana ya? Salat pahalanya dia itu, timbangan amalnya itu dikurangi, dikuras istilahnya ya. Jadi amalan dia dikuras untuk memenuhi ya kezaliman dia. Sampai nanti sudah habis ya, simpanan amal itu sudah habis, sementara kezalimannya masih tersisa itu. Nah, gimana caranya? Sementara dia masih punya kesalahan pada orang itu. Nah, kata Rasulullah, kejahatan temannya atau dosa temannya ditimpakan ke dia sehingga dia masuk neraka. Jadi dia manusia pailit. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya ya, saya ulang lagi apa saya sampaikan. Rasulullah bersabda, man iqtata ashibran min ardi akhi zulma tawakahullahu min sabi arabina yaumil qiyamah. Ini hadisnya sangat keras sekali ya, sangat keras sekali. Mengancam ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah saudara, hanya satu jengkal saja, dengan cara-cara yang tidak benar ya. Ya biasanya kan di negara kita ini dengan alasan sum itu tanah harga diserempet, nah istilahnya itu. Nah, ini bahaya itu ya. Apakah itu RT, RW, gubernur, camat, apapun alasannya, undang-undang jalan, perluasan jalan, fasum, tanah warga dirampas, ganti rugi yang tidak sesuai, itu zalim ke zalim-zalimnya, itu sangat berbahaya. Itu semua itu akan diungkap nanti di akhirat.
Rasul mengatakan barang siapa yang menyerobot tanah saudaranya satu jengkal saja dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang tidak benar, kata Rasulullah, maka nanti dia akan ditimpakan kepadanya 7 tingkat bumi. Gimana coba ya? 1 kilo, 1 jengkal bumi saja menimpa kita sudah 1 meter persegi saja tanah menimpa kita sudah kita nggak kuat. Bagaimana dengan 7 tingkat bumi ditimpakan itu hadis sahih. Jadi Bapak Ibu mari kita menjaga jangan sampai kita ini mengambil haknya orang lain. Demikian saya kira mudah-mudahan saja. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka qalban qanu'an. Allahumma inna nas'aluka qalban qanu'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la ya wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma jal a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan salihah wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma inni as'aluka sihhatan wal 'afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'alta wa sihha wa la 'afiyata illa ma ja'alta wa 'afiyah. Allahumma shfi marwadana wa mardal muslimin. Allahumma la shifa illa shifauka wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.